Pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan theos, dan logos itu adalah theos. Ini yang saya ingin tahu, penulis Yohanes ini mendapatkan materi ini dari mana? Jawab. Di Alkitabku nggak ada theos logos, Bang. Nggak ada di Alkitabku theos logos. Lah, ini kan asalnya dari Yunani, kitab Anda ini. Alamak. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Gitu. Jadi kalau ibu keberatan theos, lucu itu, lucu. Karena kitab Anda bukan bahasa Ibrani. Kitab Anda juga bukan bahasa Yunani. Juga bukan bahasa Spanyol. Bukan juga bahasa Bugis. Juga bukan bahasa Batak. Tapi aslinya ya bahasa Yunani. Theos. Theos. Sembahan kalian memang theos. Theos itu dewa. Makanya kalian punya Tuhan 3. Karena hanya dewa yang memiliki sifat seperti itu. Dewa api, dewa angin, dewa tanah, dewa kucluk, dewa padi, dewa api, dewa angin, dewa Mahadewa, setengah dewa, dewa 19. Itulah Tuhan-Tuhan kalian. Ada Brahma, ada Krishna, ada Shiva, ada Horus, ada Atis, ada Osiris. Sama kan? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ada Roh bertanduk 7, bermata 7, ada Anak bermata 2, bertangan 2, berkaki 2, ada burung bersayap 2, berkaki 2, bermoncong 1. Itulah Tuhan Ibu. Jadi memang dewa-dewa kan. Coba Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat seorang dua tua-tua seperti domba yang sudah disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh theos. Itu jelmaan Tuhan Ibu itu begitu modelnya. Tuhan Ibu itu begitu. Itu Bu Rasmi. Makanya saya katakan di awal pembahasan, siapakah mereka yang membenci ajaran Abraham? Mereka adalah orang-orang bodoh yang kemudian membenci ajaran Tuhan. Nah tengoklah, memang ada ajaran Tuhan menyembah manusia? Tak ada. Ada ajaran Tuhan meminta persembahan darah manusia? Tak ada. Ada ajaran Tuhan suruh ibadah hari Minggu? Tak ada. Ada ajaran Tuhan suruh ibadah di gereja? Tak ada. Ada ajaran Tuhan yang suruh makan babi? Tak ada. Yang Kristen ini memang aneh. Itulah yang Yesus katakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bagaimana tanda-tanda buah pengajaran Nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kata Yesus, pada saat itulah kemudian aku akan berkata kepada mereka, pergi kau dari sini deh, bau ketekmu. Itu yang saya katakan, nyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan pembuat kejahatan? Karena keteknya bau, makan babi, anjing, asu, dan seterusnya. Gitu Bu Resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rasmi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rasmi silakan. Jangan-jangan nggak tahu dia ini. Ya, halo. Ini ya. Ya silakan. Kenapa Alkitab itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa gitu ya? Itu karena di Kisah Para Rasul 2 itu harus dibaca semua ya kan, baru ngerti ya kan. Karena di sini Roh Kudus mana tadi ini ya?
Udah pergi dia. Dan tampaklah kepada mereka kisah para rasul 2 ayat, sebenarnya harus dibaca semua ya, cuman aku baca mulai dari ayat 3. Ya baca lah Bu, Dan baca. tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang Nah, itu. bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Masuk ajaran Yunaninya lidah-lidah api itu ajaran Maka dewa-dewa tuh. penuhlah, dengar dulu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam, orang mana tadi? Pergi dia. Dibakar sama lidah-lidah api. Waktu itu Yerusalem diam, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk segala macam negara ini ya. Nah, di sini makanya inilah awalnya Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, Bang. Iya. Gini Bu, ini ya. Kisah para Rasul 2 ini kan, itu di situ sudah mulai muncul penyesatannya. Kenapa? Karena di sini sebenarnya bukan Roh Kudus. Yang dimaksud di sini adalah pneuma hagios, artinya roh yang suci, bukan Roh Kudus, Bu. Oke. Kalau Roh Kudus itu merujuk kepada malaikat Jibril. Kalau roh suci ya kita tak tahu siapa itu roh suci itu. Jadi andai saja gimana Bu? Sama suci sama artinya ya, beda sama malaikat. Roh Kudus sama malaikat beda. Tidak sama Bu. Kudus dan Kalau suci ajaran itu enggak Alkitab sama. itu beda, Bang. Ya, Roh iya Kudus makanya sama malaikat beda. ini Roh Kudus kan di sini, yang mana Roh Kudus ini kan harusnya kalau kita lihat original teksnya kan pneuma hagios kan? Iya kan? Benar gak? Berarti hagios itu artinya apa? Hagios itu kan artinya suci, murni. Jadi bukan Roh Kudus sebenarnya di sini. Harusnya diterjemahkan, maka penuhlah mereka dengan semangat yang murni, atau semangat yang suci, atau niat yang sungguh-sungguh. Tapi diterjemahkan ke sana kemudian dengan Roh Kudus, padahal pneuma itu adalah spirit. Spirit, pneuma itu spirit atau roh. Kemudian hagios itu artinya apa? Artinya suci. Artinya kalau dikatakan pneuma ini adalah jiwa atau batin atau kepribadian yang suci, maka terjemahan yang seharusnya, maka penuhlah mereka dengan semangat yang ikhlas atau semangat yang murni atau semangat yang suci. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Niatnya ikhlas. Bukanlah dilarikan ke Roh Kudus. Kalau larinya ke Roh Kudus ini, ada sesuatu yang mau dijual. Dia ingin menuhankan Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril. Tidak ada kudus dalam bahasa Yunani, nggak ada. Kudus itu hanya gelar yang ditujukan kepada malaikat Jibril, dan itu hanya ada di Islam. Tidak ada di agama lain. Tapi terjemahan kitab saudara selalu nyambar-nyambar ke Islam yang harusnya pneuma hagios. Maksudnya semangat suci atau roh suci atau semangat yang benar-benar ikhlas. Gitu loh. Itu harusnya yang terjemahkan di situ. Nah, makanya dikatakan mulailah mereka kemudian berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, berkata-kata dalam bahasa lain ini kan artinya bukan menerjemahkan Bible ke dalam bahasa lain, tapi kata-kata yang dimunculkan kemudian di dalam kisah para rasul ini adalah kata-kata mereka, bukan menerjemahkan kitab yang lain ke dalam bahasa mereka ini. Di sini diterangkan ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa yang mereka sendiri.
Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka ini semua berkata-kata adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodikia, Pontus dan Asia, Frigia, Familia, Mesir, Libya, Krine dan seterusnya. Dia sebut semua ini. Untung tidak masuk Bugis, Jawa, Madura, Batak. Untung dari sebut ini. Tapi ini bukan berarti berbicara bahwa Bible itu menjadi dasar terjemahan kemana-mana, karena ini tidak. Ini bercerita peristiwa itu aja pada zaman itu. Alasan ibu itu cuma akal-akalan. Kenapa? Karena kitab ibu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani berarti menjadi kitabnya Yahudi. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani berarti seperti yang ibu takutkan, berarti kami pagan dong. Makanya wajib kitab ibu itu diterjemahkan ke bahasa lain selain bahasa Yunani. Karena kalau dia kembali ke aslinya, maka ketahuan Kristen itu agama pagan. Kalau kembali ke bahasa Ibrani, ketahuan bahwa agama Kristen itu adalah penyamar serigala. Jadi harus bahasa lain. Gitu loh Bu. Jadi kalau ini kisah para rasul 2 ibu jadikan alasan, itu tidak masuk akal. Karena itu tidak bercerita tentang... Dikatakan nyamar-nyamar, kan tadi saya sudah buka tuh. Paulus berjumpa dengan Jakobus muridnya Yesus. Kenapa pula lalap-lalap? Kau bilang pagan, nyamar. Paulus ketemu dengan murid Yesus di mana? Nah, waktu mewartakan tadi itu kisah para rasul. Kata siapa bahwa dia ketemu? Loh, kan tadi udah saya buka ayatnya. Iya, kata siapa Paulus bertemu dengan murid Yesus? Ih, kau lucu ya. Ya kata Yakobus sama Paulus lah. Enggak dong, siapa yang menuliskan bahwa mereka bertemu? Ini Bang, ini Siapa yang Alkitab ini suci ya Bang Begini. ya. Enggak ada yang Ya, diada-adakan suci di bagi sini ya Anda. Bang. Suci Ya, nih suci ya bagi Bang. Anda, Jadi suci dalam tolong, debu. jangan dikatakan ini bohong, enggak boleh. Enggak, saya bertanya Ibu, siapa yang berkata bahwa Paulus bertemu dengan Yakobus? Siapa yang mengatakan itu? Ibu kaku lidahnya kan? Bu. Bang Zuma, Ya, baca tahu nggak lah, dibilang baca lalap-lalap kan dari tahu. tadi Bang Zuma? Sudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Nah, beberapa murid ini ya, bukan cuman Yakobus saja, beberapa murid. Mereka membawa kami ke rumah seorang bernama Manason, ia di Siprus, yang sudah lama menjadi murid. Kami akan Murid. menumpang di Rumahnya. Terus pada keesokan harinya Paulus Pada bersama-sama keesokan dengan harinya kami pergilah mengunjungi Paulus Yakobus. bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Nah, ini kan? Ini cerita ini siapa yang nulis? Kakukan lidah Ibu. Udah tahu aku karena kau bilang Paulus mengada-ngada. Udah tahu aku apa mau kau bilang ya Paulus yang ini nulis. Ibu. Pada keesokan hari pergilah Paulus bersama-sama kami mengunjungi Yakobus. Kami ini siapa? Yang menuliskan ini juga siapa? Kami ini kan ada tengok di sini. Mereka membawa kami ke rumah Mereka beberapa ini murid, siapa? Beberapa murid. Mereka ini Mereka siapa? membawa kami ke rumah Beberapa seorang murid yang ini bernama siapa? Manason. Ke rumah yang bernama Manason. Ia dari Siprus. Siprus dan sudah lama menjadi murid. Ah, si Manason juga murid. Kami Nah, ini akan siapa menumpang ini di Manason? rumahnya. Ya. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Ini kata siapa? Siapa yang berkata Paulus pergi menemui Yakobus? Siapa yang berkata? Menurutmu siapa? Ya, Lukas, asisten Paulus. Ya udah, berarti kan ada Paulus, ada Lukas dong, ada Berarti Yakobus. Lukas sedang menceritakan gurunya bertemu dengan Yakobus. Yakobus ada nggak konfirmasi bertemu dengan Paulus?
Apa kau bilang Yakobus ada nggak Ya, konfirmasi? ini kan Lukas menulis guruku bertemu dengan Yakobus. Nah, Yakobus ada nggak mengaku aku bertemu dengan Paulus? Itu di mana tertulis? Itu kayaknya anak-anak itu ya, yang sana harus ngaku, yang sana harus ngaku. Intinya di sini kan mengabarkan gini, Injil, bukan Bu bukan Rasmi. ngaku-ngaku aku berteman ini, aku berteman itu. Ini hanya salah satu Rasmi. pembuktian aja gitu loh. Bu Rasmi, Bukan kalau ada orang sana yang harus menulis, bilang, yang sana harus bilang, itu kayaknya kekanak-kanakan gitu ya. Bu Rasmi, kalau ada orang yang menulis, misalnya nih, ada orang menulis, keesokan harinya aku bersama dengan Pak Martin mengunjungi Ibu Rasmi. Semua penatua telah hadir di situ. Sementara ibu membaca buku itu, ibu tidak mengenal siapa yang menulis buku itu, dan ibu tidak pernah merasa pernah bertemu dengan saya. Bagaimana bisa dipercaya? Masalahnya ini kan aku, bukan masalah aku dengan kau, ini masalahnya dengan Yakobus dan Paulus, murid Apalagi Yesus, masalah gitu ya. seribet ini. Masalah Ini murid ribet ini. Yesus yang ini tadi kan kau katakan ini nabi ya kan, ini memang ini murid Yesus itu nabi, rasul, murid sama bagus, rasul sudah sama diakui. nabi itu sama artinya bang ya. Ah, udah diakui, bagus. Ini Ibu Darni, Ibu Rasmi Rasul, pintar memang ternyata. iya. Ke-12 murid Yesus itu adalah nabi, rasul. Iya, Nabi iya. sama rasul sama. Iya. Nabi sama rasul itu sama artinya. Iya, nabi-nabi palsu berarti rasul-rasul palsu. Buatan nabi palsunya pas berarti Bu Rasmi. Pas, ya udah betul, udah pas. Pada keesokan harinya pergilah Paulus. Ini ditulis 20 tahun kurang lebih setelah Yakobus meninggal. Gitu loh. Kurang lebih 20 tahun setelah Yakobus meninggal, kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas. Ini googlingnya biar nggak lama, kasih tahu aja kali di mana nyarinya itu. Bu Rasmi bingung dia nyari di mana. Ketemu dia tahunnya bang. Dia nyari tahunnya, aku yakin itu. Tahun berapa. Dia nggak pernah tahu itu. Pelajarin sejarahnya makanya Bu Rasmi. Ada itu sejarahnya Bu. Kisah para rasul itu ditulis oleh Lukas kisaran tahun 63 Masehi. Gitu loh. Yakobus meninggal kapan? Meninggal usia 44, di tahun 44 Masehi. Gimana itu? Berarti ditulis 15 tahun setelahnya gitu kira-kira lah paling enggak Bu Rasmi. Kapan ketemunya itu? Temunya di mana? Bu, Ibu. Bu Rasmi, kayak jawab itu Bang Juma. Bu Rasmi. Bu Rasmi, itu mute-nya dibuka. Walah, gak tahu dia di mute. Bu Rasmi, ya mute-nya dibuka. Lagian pada zaman abad pertama itu Yakobus itu sudah banyak kali loh nama Yakobus. Misalnya ada yang bernama Alfeus. Alfeus itu ada juga nama anaknya bernama Yakobus. Kemudian ada juga yang dipanggil dengan panggilan Tadeus. Itu juga adalah Yakobus, anak dari Yudas. Banyak yang dipanggil Yakobus pada saat itu. Adiknya Yesus juga masalah. Iya, saudara Yesus juga Yakobus. Ini kok jadi santo dia? Yakobus yang mana itu Bu Rasmi? Bu Rasmi, Yakobus yang mana? kenapa Bu? Terguncang loh dia Bang. Bu Rasmi, Lalap Bangsa lain. tadi kan Bang Juma ngomong, dia bilang lalap itu aja kau bilang, itu aja kau bilang, itu kata dia Bang. itu maksudnya artinya. itu aja terus. Itu aja kau bilang, itu aja kau bilang Juma, itu aja kau bilang gitu tadi Bang. Orang bilang lalap, Dia bahasa lalap. dia lalap, bahasa Batak itu.
Terguncang Gitu ya. ya. Ya sudahlah, intinya inti Wah, jaringan Bang Juma. Signal merah Bang Juma, signal. Bu Rasmi. Ayah. Ya itu Bang Juma nanya. Malah di mute. Malah di mute. Paulus sendiri mengakui baik laki-laki Suara maupun Bang. perempuan habis dia niaya oleh Paulus. Kok bisa jadi muridnya? Kok bisa jadi temenan? Agak terputus-putus signal ya Bang Juma. Terputus-putus. Tapi Iya, jelek jaringan kayak nyari. Bu Paulus mengaku Rasmi. begini, Bu. Paulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Galatia 1:13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15:9. Karena aku adalah yang paling hina di antara semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku menganiaya murid-murid Tuhan. Nah, kok bisa jadi temenan sama Yakobus? Jadi Yakobus yang dimaksud ini ya mencurigakan, bisa jadi bukan Yakobus murid Yesus. Kan di situ Saulus Bang namanya masih waktu dia menganiaya murid-murid Yesus, nama dia Sebelum menyamar, sebelum menyamar jadi murid Yesus namanya Saulus, betul. bukan menyamar Bang, tetapi Yesus menjumpai Saulus. Menyamar, Ibu, menyamar. 1 Korintus 9 kita baca. Dia menyamar. Oh Mama Ibu. Dia menyamar waktu mewartakan Injil Bang. Dia menyamar waktu mewartakan Injil. Iya, menyamar Tetapi, sebagai apa? Menyamar sebagai serigala. Menyamar sebagai domba. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Nyamar kan? Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nih, ini kan pekerjaan iblis ini, Bu. Pekerjaan setan ini. bukanlah Bang, dia itu menyesuaikan diri. Nanti kan kalau dia nggak nyamar itu kalau Itu ngaku kan Ibu, ngaku nyamar kan? kalau Ngaku dia kan? tidak mengikuti adat setempat, nanti mati seperti murid-murid Yesus. Jadi dia memasang bijak-bijaknya aja gitu, ya kan? Kalau Dia saya masuk ke bijaksana, gereja, gitu. Ibu, kalau saya masuk ke gereja menyamar sebagai orang Kristen untuk mengislamkan orang, itu benar atau salah? salah Bang, jangan Bang, salah Bang. Salah Islam, salah Bang. Jangan. Salah. Yang dilakukan Paulus gitu. Kira-kira seperti itu. Lakukan abang lah kalau bisa. Iya, menurut Ibu, saya masuk ke gereja nyamar Kristen untuk memasukkan semua orang yang ada dalam gereja itu menjadi Islam. Itu menurut Ibu benar atau salah? Itulah yang abang lakukan sekarang. Abang masuk ke Alkitab untuk memualafkan orang Nanti. Kristen. Berarti salah kan? Kan? Pas Berarti kan? salah kan? Pas kan? Berarti salah kan? Abang masuk ke Alkitab untuk Jawab memualafkan orang dulu, Kristen. jawab dulu. Salah atau benar? Salah atau benar? Ayo. Itulah Paulus. Itulah Paulus pendiri agama Anda. Serigala nyamar domba. Nggak bisa Itulah. disalahkan Bang. Yang salah itu umat yang tidak ada iman itu. Contohnya aku abang goda-goda, aku nggak mau mualaf kok. Kapan saya goda Ibu? Bukannya kebalik Ibu goda-goda saya. Mualaflah kau, begitu kalian. Bu, Islam itu tidak bisa masuk orang yang tidak berakal kayak Ibu. Islam enggak itu juga. hanya untuk orang berakal. Halo. Lah,
Yang tahu isi Alkitab nggak akan mau jadi mualaf, Bang. Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang bisa mendapat pelajaran untuk masuk ke Islam. Ibu berakal sehat tidak? Bukan. Kalau Gini, ibu Bang, berakal sehat, tidak orang mungkin yang tidak menjadi mengerti- Kristen. Orang yang tidak mengerti Alkitab mau dia mualaf, tetapi kalau Bagaimana Muslim Anda yang bisa sudah- mengerti Bang, Alkitab kalau Tetapi ibu kalau tidak menggunakan Muslim- akal? Tetapi kalau Muslim yang sudah mendalami Al-Quran, murtad, Bang, Mengerti beda itu, sama orang yang Kristen. disebut mengerti Kristen yang itu Kristen yang pasti dodong-dodong pakai Alkitab akal. jadi mualaf dia, Bang. Beda dia. Coba dulu dalami Al-Quran itu pasti Oke, murtad. mari kita bandingkan antara orang yang mu'alaf dengan orang yang murtad. Oke, orang yang mu'alaf meninggalkan penyembahan terhadap manusia menuju kepada pencipta manusia. Orang yang murtad, orang yang meninggalkan menyembah pencipta manusia menuju menyembah manusia. Sekarang saya tanya kepada ibu, benarkah Yesus itu memiliki biji zakar? Ya atau tidak? Oke, Bang, saya sanggah sedikit ya. So, kemarin saya debat Mulai kaku. Tuhan kami, malah kemarin. Tuhan kalian bernonot atau tidak bernonot katanya. Dan dia mengakui Tuhannya itu tidak bernonot ya. Dia mengakui ya Tuhannya tidak bernonot. Sementara Allah sang pencipta di Alkitab ini di Kejadian dikatakan dia menciptakan Adam sesuai dengan gambar dan rupanya, yaitu Adam bernonot ya Allah bernonot dong. Berarti yang menciptakan kalian inilah Allah yang yang tidak dikatakan bernonot. Anda tidak berakal. Berakal dong, say. Jadi menurut Allah yang ibu, menciptakan- Oke, jadi dengar. menurut Allah yang Bu menciptakan Rasmi, kalian, Bu Allah yang Rasmi, tidak bernonot kah? Bu Rasmi, jadi menurut Bu Ya. Rasmi, pencipta langit dan bumi ini punya biji sakar. Punya apa? Biji sakar. Apa itu? Nonot. Pencipta langit dan bumi menurut ibu punya sakar. Punya. Nah, kalau dia punya untuk apa? Ya punya aja. Mau tahu banget atau mau tahu gali? Mau tahu banget. Mau tahu banget. Aksesoris. Untuk apa? Tuhan menciptakan Adam memiliki itu untuk beranak cucu. Nah, Tuhan Anda memiliki itu untuk apa? Kan ada anaknya juga sih. Ada Tuhan Yesus anaknya. Itulah saya katakan tidak mungkin orang Bernanat masuk kan? ke Kristen kalau Bernanat masih kan? waras, tak mungkin. Bernonot kan? Bernonot kan sementara Tuhan orang abang tidak bernonot. Nah, coba, Ya, coba. kalau dia bernonot berarti bukan Tuhan. Kalau dia bernonot berarti makhluk. Manusia. Lucu. Kejadian, Bang, Bu kejadian Rasmi sadar nggak di kalau Bu kejadian Rasmi sedang ini ngeri kali Allah lah agamanya menciptakan orang ini. Adam. Kalau Allah Tuhan menciptakan Ibu, Adam sesuai gambar dan rupanya. Bu, kalau Ya? Tuhan Ibu itu sama bernonot, berarti dia juga beranus. Juga bertempe, Ya, iya, juga sesuai. bertempe. Berarti juga mana dia ada punya kayak gitu lah tempe. dia. Jika ya berarti Tuhan Berarti ada ususnya. juga Berarti bertempe ada- dia. Ada giginya juga. Berarti Iya, kalau ada Tuhan semuanya. Anda itu punya gigi, Ada berarti semuanya, Tuhan ada. Anda punya sikat gigi. Kalau Tuhan Anda punya sikat gigi, berarti Tuhan Sekarang Anda punya sekarang odol. saya tanya. Kalau Sekarang Tuhan saya Anda tanya. punya odol, punya gigi, berarti Tuhan Anda juga punya lidah. Kalau dia punya lidah berarti punya gusi. Kalau dia tidak sikat gigi, bau mulutnya kayak mulutnya Pak Bom Bom. Ini Tuhan atau apa sih? Jadi maksudmu di surga tidak tersedia semuanya. Di surga hidupnya Lah kok lebih jadi enak dari dunia surga, loh. larinya ke surga. Loh, Ini orang Allah itu tinggal kenapa di larinya ke surga. surga? Allah itu tinggal di surga. Kenapa larinya ke surga? Makanya pasang akal. Makanya Kalau pasang Tuhan akal. saudara Ibu tinggal Rasmi di ini surga seperti itu, Adam, berarti dia hidup punya di surga itu lebih anus. enak daripada di Kalau dunia. dia punya Bang. anus berarti ada yang keluar cair-cairan dan berupa gas. Sekarang Kalau saya kemudian tanya, di dalam kalau Al-Qur'anmu kemudian di mana Tuhan Anda menciptakan seperti itu Adam? berarti Jawab dulu. apa bedanya? Jawab Apa bedanya Jawab pantat dulu. Tuhan Anda dengan Menteri Harmoko? Apa bedanya?
Bedanya dulu di adalah dalam Al-Quran di mana Harmoko Allah belah menciptakan samping, manusia. Coba pantatnya buka. Tuhan Anda belah tengah. Nah, kan udah mulai dia ngotot-ngotot karena nggak ada ayatnya di Al-Quran Allah menciptakan manusia. Coba di Al-Quran buka ayat berapa? Buka dulu di Al-Quran Allah Aduh, menciptakan kasihan manusia. ini orang. Dia sendiri dulu. kepanasan. Dia menyamanyamakan Tuhannya biar dengan jelas, Adam. gitu loh. Berarti kalau Biar Tuhan jelas. Anda itu sama dengan Adam, berarti dia punya belakang, dia punya Iya, punggung. iya, Berarti betul, Tuhan iya, Anda betul. tidak maha Iya, melihat. betul. Berarti Iya, Tuhan Anda betul. tidak maha melihat Iya, karena matanya di betul. depan. Bagaimana dia Iya, bisa melihat di betul. belakang? Harus menengok. Iya, betul. Kalau ada tembok di belakangnya, Kuasanya. nggak bisa lagi. Kuasanya, karena Allah itu berkuasa, say. Karena Allah itu berkuasa. Allah itu berkuasa. Bagaimana Dia bisa menciptakan berkuasa? langit dan bumi. Bagaimana Ya, bisa menciptakan berkuasa? langit dan bumi. Begitu Sekarang dia buka. ingin melihat Sekarang- alam yang sekarang lain, buka ayat dikena Al-Quran serangan dulu. diare. Allah menciptakan Karena dia langit punya dan bumi. perut. Buka dulu. Nah, sekarang buka Al-Quranmu. Allah Bagaimana Ustaz Tuasa? menciptakan langit dan bumi Begitu dan usianya manusia. sudah Coba 1000 buka. tahun kena encok. Ah, ini udah menghindar dia, Ini udah menghindar dia. Di sini Tidak nampak dia dong. menghindar. Kalau Tuhan Anda Menghindar, serupa dengan menghindar manusia, kau. Menghindar berarti kau, ada Juma. juga Tuhan Coba perempuan. buka. Oke, itu Kalau kan ada aku Tuhan akui. perempuan, ada Tuhan laki-laki, Oh, aku akui. Iya, itu, berarti iya, Tuhan iya, Anda iya, itu itu Anda di kan Alkitab. mengakui Tuhan Anda berkelamin, Iya, itu di Alkitab. berarti dia punya Sekarang nonot. buka di Yang Al-Quranmu. perempuan juga dia punya yang tadi. Nah, berarti beranak cucu Sekarang- dong. Kalau Sekarang Tuhan buka Anda di beranak cucu, Al-Quranmu. berarti dia digiring oleh waktu. Kalau dia digiring oleh waktu, berarti ada zaman dia menua. Kalau Tuhan Anda sudah menua, berarti ada rumah sakit panti jompo untuk Tuhan. Di mana ada konsep kayak begitu, Bu Rasmi? Itu tidak ada kecuali ajaran pagan Roma Yunani. Tuhannya sudah menua karena tidak bisa lagi berdiri. Nonotnya harus pakai minyak lintah karena sudah tidak lagi kuat tegang. Perutnya butuh diapet karena dia datang menstruasi. Sering masuk angin. Sering masuk angin. Dikerok belakangnya sama Tuhan yang lain. Gitu. Kalau Tuhanmu serupa dengan Adam, berarti Tuhanmu juga berpotensi batuk-batuk, kena panu kalau jarang mandi, kena diare kalau sembarang makan. Kalau dia banyak makan, dia jadi Pak Bom-bom. Kalau dia kurang makan, dia kena busung lapar. Ini Tuhan atau setan? Makanya saya katakan agama Anda hanya cocok untuk orang gila. Anda tidak akan mungkin masuk Islam selama Anda tidak pakai otak. Syarat masuk Islam itu harus berakal sehat. Jadi tidak mungkin saya bujuk orang yang gila masuk Islam. Jangan pede, Bu Rasmi. Selama Anda masih Kristen, tidak akan mungkin disebut waras. Oke, sekarang gini, biar saya percaya kepada Allahmu, coba buka di Al-Quranmu. Oh, pakai akal dulu. Di mana ayatnya harus pakai Allah akal. menciptakan manusia, Untuk langit dan masuk bumi. agama Islam Loh, harus pakai tuh kan, akal. tuh kan. Mari kita deteksi akal Anda. Mari kita deteksi akal Anda dulu. Makanya Anda waras atau tidak? Buka dulu di Al-Quranmu. Kita deteksi akal dulu. Buka dulu di Al-Quranmu. Ibu waras ayat mana? atau tidak? Aduh, Karena kalau ayat tidak mana waras yang tidak menciptakan bisa langit dan masuk bumi dan manusia? Islam. Akan Tidak menghindarkan. bisa. Tidak bisa. Menghindarkan. Ibu, kalau mau belajar Buka Islam dulu harus berakal ayat dulu. Kita Al-Quranmu. tes dulu dong. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak bisa Buka orang dulu. membahas Islam kalau tidak waras. Kita deteksi kewarasan Menghindarkan. ibu dulu. Menghindarkan. Kita deteksi kewarasan ibu dulu. Nggak ada kan? Karena Nggak hanya ada orang yang kan? berakal Nggak yang ada bisa kan? menerima pengajaran Ah. Islam. Kalau saya Nggak ada mengajarkan kan? Islam kepada Berarti orang nggak yang tidak betul. waras, berarti yang kau ajarkan sama itu saya nggak betul. membacakan Al-Quran kepada ayam. Tak masuk di otaknya, biar saya Berarti jelaskan. nggak betul.
Nah, berarti nggak kalau betul. ibu mau Nah, belajar dari Al-Quran, tadi kita debat, kita coba. Dari tes tadi kita dulu debat, coba. kewarasan Coba. Buka ibu. dulu, Begitu buka loh, dulu Bu. ayatnya. Buka dulu ayatnya di kitabmu. Allah menciptakan manusia, langit dan bumi. Coba. Tidak Rasmi tahu bisa, ayat pertama ya, karena itu Anda benar-benar tidak benar. waras. Nggak ada. Tidak Bukan nggak waras bisa, ibu nggak itu. ada. Ya, nggak ada. Ibu Ya. itu tidak waras, jadi tidak bisa bahas Al-Quran. Nggak ada ayatnya di Alkitabmu, di kitabmu itu nggak ada Allah menciptakan langit dan bumi. Oh, nggak nggak ada ada. ayatnya, Oh, ya, gitu. nggak ada ayatnya, jadi nggak jelas ya. Kalau di Diragukan, kitab Yunani ya. ada nggak? Di kitab agama Yunani ada nggak? Aku Ada punya nggak? Alkitab di sini. Itu jangan kitabnya lari-lari Yahudi. Yunani. Kitab Kejadian itu agama Yahudi punya. Kalau agama Kristen punya nggak? Kitab yang menceritakan Diragukan, penciptaan langit dan bumi. Jom, Ada nggak? diragukan Ada nggak di Bukan kitabnya dulu, orang Kristen? Di kitabmu. Allah Di kitabnya orang menciptakan Kristen langit dan ada bumi dan nggak? manusia, buka dulu. Di Buka kitabmu dulu. ada nggak ibu? Nggak ada kan? Jangan kamu Nggak pakai ada, kitabnya kan? Yahudi. Nggak ada kan di kitabmu Jangan kan Allah kamu pakai menciptakan langit kitabnya dan bumi. Yahudi. Itu Coba di makanya kitabnya Kristen diragukan Perjanjian tuh. Baru. Di kitabnya Kristen Perjanjian Baru ada nggak tentang penciptaan manusia? Ada nggak? Jangan pakai kitabnya Yahudi. Kitabnya Kristen kan kitab Yunani dari Perjanjian Baru. Coba di mana ada penciptaan manusia di Perjanjian Baru? Coba, saya mau dengar. Di Al-Quran itu ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu menjelaskan itu dah Bu, menciptakan manusia dan seluruh alam. Nggak akan pernah bisa paham bang, orang gila, percuma. Percuma. Nggak akan paham orang gila kayak gini. Ibu wahyu pertama aja diberikan pada Yesus, saya Ibu nggak tahu. Kami tahu Bu. Ayo Bu Dar, Ibu Rasmi. Kalah bang. Bu Rasmi on cam, Bu Rasmi. Menciptakan langit Bu dan Rasmi. bumi. Bu Rasmi on cam. Itu kan kitabnya orang Yahudi. Nah sekarang coba kitabnya orang Kristen itu adalah Kristen. Yahudi loh bang. Kristen itu adalah Yahudi loh bang. Mulai pamer kegilaan lagi, Kristen adalah Yahudi. Ada mulai ayatnya, gila. ada ayatnya. Mulai ada gila. ayatnya loh. Mulai Ada menampakkan ayatnya. kegilaannya. Dia nggak Kristen percaya. adalah Yahudi katanya. Ada ayatnya. Nggak Kalau percaya Yesus ya, Bu, ada kalau ayatnya. Yesus Kristen nggak Yesus itu Bu? Kristen lah, orang murid-muridnya mengajar bersama Paulus, Kristen lah saya. Iyalah. Berarti Yesus itu Kristen. Aku suruh kau buka di kitabmu Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia, nggak ada. Begitu. Allah yang mana itu? Allah yang mana itu? Kalau Allah itu menciptakan langit dan bumi dan manusia cuma ya. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ketawanya. Di mana dalilnya Bu? Di kitab Ibu Theos menciptakan langit dan bumi itu di mana? Bu Rasmi, mana datanya? Kapan Theos menciptakan langit dan bumi? Allah kami kan ada Allah Bapa Sang Pencipta, anaknya Yesus Kristus Tuhan kami, gitu Oh, Tuhan loh. Anda beranak. Iya. Berarti ada cucunya. Kan ada nonotnya. Ada nonotnya. Astagfirullahaladzim. Tuhan dia beranak karena ada nonotnya. Astagfirullahaladzim. Ini Bu Rasmi ini Rasmi. menderita gila akut apa jauh dari paham ini? Astagfirullahaladzim. Kalau tidak gila nggak mungkin dia kayak gini. Dengar, karena apa saya katakan begitu? Karena Allah menciptakan Adam sesuai gambar dan rupanya. Jadi kayak mana gambar dan rupa Adam, seperti itulah Allah gitu loh. Berarti Makanya Allah Theos Allah itu sangat punya ini mengasihi ya. manusia. Makanya Allah sangat mengasihi manusia itu Berarti karena Theos sesuai dengan itu- gambar dan rupanya. Berarti Theos itu punya Dan buka di Galatia tentang Hagar dan Sarah ya. Di situ ditanya. dikatakan kalau Sarah itu apakah anak Theos yang itu dikandung punya dari Sarah itu dari roh. Dari roh itu tidak mengandung nafsu, Bang. Jadi nggak ada nafsu. Ya. Adam punya nafsu. Bukan. Katanya tadi serupa. Ya serupa gambar dan rupa, gambar Lah dan iya. rupanya, Bang. Iya, Hanya gambar dan berarti rupa punya aja. nafsu. Tetapi Adam bukan punya kekuasaannya, nafsu. kekuasaannya berbeda gitulah. Hanya kekuasaannya berbeda karena Allah Berarti itu nafsunya menciptakan lebih besar bumi dari dan Adam. manusia. Hanya yang sama
hanya gambar dan rupa, bukan dengan kekuasaannya. Kalau gitu ya, nonotnya Bang. kemudian Adam itu seperti botol kecap, berarti teosnya seperti apa besarnya nonotnya? Kira-kira nonotnya Bang Juma kayak mana? Rasaku seperti itu juga nonotnya Allah ya. Ih, gila. Ih, Astagfirullahaladzim. kebanyakan dipakai sama pendeta ibu ini kayaknya. Ibu Rasmi ini merendahkan Tuhan dengan menyatakan Iya, itulah dibilang agama Kristen itu hanya cocok untuk orang gila. Masa Tuhan serupa dengan manusia? Kalau Tuhan serupa dengan manusia, berarti bagaimana manusia itu? On cam dulu nonotmu Bang, biar aku tengok sama nggak sama nonotnya Allah Bang. Astagfirullah. Gila Ini dong. udah wanita keras ini. On cam dulu Bang. Gila. Yang pastinya punya aku itu uratnya aja sudah sama dengan suamimu punya. Baru Emang uratnya abang tahu punya dia aku. punya suami? Bang, emang abang tahu dia punya suami? Yang sering dia pakai di lampu merah itu silih ganti. Anggap aja suaminya. Pokoknya yang kamu pakai selama ini punya aku itu baru uratnya segitu. Menghayal lah kau sampai liurmu keluar. Astagfirullah. Rasmi. Orang Rasmi. gila, najis. Ini kalau bulan suci Ramadan besok jangan dimasukkan ke kobel ini. Ini peliharaan Mantap, yang Mas. Isugi ini. Ya, betul. Aduh. Iya Pade. Murid Pade nih. Umat dia Pade. Masukkan ke kandang. Kemana? Tapi tengah-tengah Masukkan malam ke boleh lah, Bang. kandang. Kasih makan Tengah-tengah tai malam babi. boleh lah, Bang. Tengah-tengah Jadi malam kasih aja. dedak campur tai babi baru kasih suguhkan dia biar dia makan. Bisa-bisanya dia mikir ke situ. Dia bilang pula Tuhannya punya anak karena Masa bernonot. diskusi birahi dia bang. Dia diskusi birahi. Iya. Jangan-jangan botol kecap jadi korban di tempat jualannya ini. Aduh, Astagfirullah. Bu Rasmi, Ya. Bu Rasmi. Kalau dia Tuhannya bernonot harusnya bertempe, terus diletakkan di mana tempenya itu? Di Kan di punggung. situ dikatakan marilah kita menjadikan maka diciptakanlah Gini loh, laki-laki dan gini loh. perempuan. Dengar, Menurut Allah menciptakan bentar. Adam sesuai gambar dan rupanya. Bukan Berarti cuma Adam, gambar bukan cuma rupanya Adam. sama Hei. dengan Adam. Baca ayat 27, bukan cuma Adam di situ, ada perempuan juga. Maka diciptakannya Tuhan laki-laki. sendiri Bentar, gantian Bu Rasmi. Lanjut Maka aja Pade, nanti ku diciptakan mute. laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Kalau begitu, Tuhan Anda bertempe dan bernonot. Apakah nonotnya dimasukkan ke tempe? Begitu? Hai. Nah. Ini gimana Tuhan kok kayak laki-laki kayak perempuan? Bencong Tuhanmu bernonot bertempe. Pade. Aduh Pade. Enggak, kalau bencong nggak apa-apa. Nggak boleh itu ngulangin. Nih Ya. kalau ada manusia yang boneng, Tuhannya si Rasmi pun boneng. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar Tuhannya. Terus kalau ada manusia yang cacat, Tuhannya cacat. Itu Pak. masa- Kalau ada manusia yang matanya juling, Tuhannya matanya juling. Ya kan Bu Rasmi? Segambar dengan Adam loh Mbak. Ya, Segambar dan dengan- serupa dengan Adam. Segambar dan serupa dengan Adam. Jangan ditambah-tambahkan sampai yang boneng ya. Segambar dan Dengan serupa Adam. dengan Allah bukan Adam. Mari nih ayatnya ya. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Adam nenek lu kiper. Ya, manusia pertama yang diciptakan siapa? Kan Adam. Bukan serupa dengan Os. dengan ini loh, bukan serupa dengan Manusia pertama yang diciptakan kan Adam. dengan Allah, serupa dengan Theos, bertanduk 7 Theos, bermakna ya? 7. Iya, terus. Ini dia nggak tahu Bible. Bu Rasmi gini isi datanya ya. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Theos. Kau baca Bible mu Rasmi bukan dengan Adam. Dasar Ayat 27 sampai ayat 27. Biar tahu Ini itu. Baca sampai Bible-nya pun nggak 27. tahu. Mbak Esti, baca sampai 27 itu. Tuhannya Iya, bernonot bertempe. Gilanya.
Baca ayat 27-nya. Tahu. Nggak Pak De, biar dia baca Pak De. Oh, masalahnya dia bahasa itunya kan. Bu Rasmi coba buka Bibelnya. Coba Bu baca Rasmi. 27 itu, Kejadian 1:27 itu. Maka Bu diciptakannya Rasmi. Allah Ayo Bu Rasmi. laki-laki dan perempuan sananya, yuk. menurut gambar dan rupanya. Bernonot bertempe Tuhanmu. Silakan. Bu Rasmi. Bu Rasmi, itu si Erik itu mau samamu, dia lagi baru meludah deh kan. Rik, dia samamu mau lo Rik. Rik, gila Rik. Onken dulu Bang Juma, onken dulu Bang Juma. Jauh doh. Gimana dong menggatot tuh udah ba? Kok aku pula kau bilang. Balu apa? Kata Tedor Rasmi. Tuh on cam kata si Erik. Bu Rasmi. Coba on cam Bu Rasmi biar tuh. Bu Rasmi. Ih, disuruh on cam malah ketawa. Iya Bang Juma belum onken nonotnya. Astagfirullah. Bagi gila. Jangan-jangan dia ke toilet ini. Orang ini. Kan sudah saya bilang dari kemarin ini wanita lokalisasi, cuma ngapain ikut-ikutan masalah agama gitu loh. Is. Rasmi. Yuk, pasien selanjutnya biar ganti. Dari Bu Rasmi udah mulai ini dia. Berdiskusian belum pernah lu ada yang kayak begini nih nanyanya nih jawabannya Iya, sakit. minta dipoto lagi no ya Allah aduh Lah, orang tiap hari dia pakai terong. Itu intermission itu blokir permanen. Lanjut. Udah tegang tadi Bebe kepala internation saya, ya kan? memang otakku ngasih gado. Memang otakmu yang kotor do memang. Udah hampir berbengkokan sama tadi Torres dia. urat-urat. Memang otakmu yang kotor balu. Kata Pak Geri cocok aja pasti dore. Ditelanjangi harga diri Bang Juma. lu malu-maluin Kristen Harga dirimu yang turun. Dirimu lah. Harga dirimu yang turun, nggak kau Kalau ada jaga. perempuan sudah begitu bahasanya, itu menunjukkan Anda pelacur. Enggak lah, kan kita Enggak lah, orang bahasamu seperti Kan itu. tadi cerita Kalau Nonot, kamu kan? lelaki, Cerita kalau Nonot, kamu kan? wanita baik-baik, tidak seperti itu bahasamu. Kamu bukan wanita baik-baik. Loh, kalian sundal. cerita nonot, kalian cerita nonot, ya kan? Cerita nonot, ya kan? Ya Ya kan, harga aku dirimu yang turun, lisanmu nggak kau jaga, lisanmu sebagai seorang kodrat wanita kau. Tahu pula kau longor. Memang betul lah ajaran kalian itu loh memang, makanya. Apa turun mak? Kamu tuh dikutuk. Ya udah turun aja Bu Rasmi, kasihan aku nengokmu. Udah turun aja, kasihan aku. Longor, lalap kok. Buru-buru Sony makatai soado ngadatmu. IWG tuh di bawah IWG. Wanita lokalisasi itu. Nggak mungkin kalau dia wanita baik-baik nggak seperti itu. Atau memang gatal dia. Habis terong sekilo belum puas. Jangan nggak boleh. Nggak boleh kita ngomong kayak begitu sama saudara kita. Dia ini sebenarnya lahir dari pantatnya bapaknya. Jadi, pada saat ibunya mau melahirkan, jadi berkuat ibunya kak. Jadi bapaknya juga hadir di situ pegang istrinya. Ternyata tiba-tiba bunyi di belakang suaminya tuh. Keluar dari bapaknya. Ternyata lahir Rasmi, membesar dia. Dari pantatnya bapaknya keluar gitu. Jadi jangan dihina, kasihan. Dia itu orang baik-baik. Berarti Iya kalau- dia orang baik-baik bang. Saking baiknya Begitu. abang nanti dibayarkan dia di kamar mandi. Iya, itu saking baiknya dia keluar dari pantatnya bapaknya sampai dia jadi kayak gitu. Dia ketawai dirinya sendiri. salah transfer berarti Tuhannya itu. Bikin kotor otak aja. Ingat ya teman-teman, Bu Rasmi itu ditandai. Mulai besok jangan dinaikin puasa. Kalau malam naikin aja buat hiburan. Kalau siang jangan. Dari pagi sampai sore jangan. Batal puasa. Menunggu sahur. Dan ya kan?
Ingat teman-teman ya 1300. Jangan lupa nanti malam habis taraweh akan insya Allah akan ada orang yang bersahadat ya. Dia keturunan Chinese ya. Insya Allah seorang wanita keturunan Chinese. Nanti setelah taraweh beliau bersedia membacakan 2 kalimat syahadat karena beliau ingin merasakan rasanya bulan Ramadan. Masya Allah. Ya, insya Allah. Mantap. Ini bulan Ramadan pertama Theodor loh ini. Allah. Lalap hidup koko. Lalap sogo pe ano 5 menit kemudian hidup koko. Lalap. Lalap. Ya insya Allah kita bisa melewati bulan suci penuh ini ya. Bulan suci Ramadan ini penuh untuk menjalankan kewajiban kita. Penuh dengan berkah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kehangatan, penuh dengan sukacita. Masya Allah ya kan. Pak De Sugi, Bang Juma, Bang Erik, saya Glek, Bejo, Imrus, Sebelum Tedore, melaksanakan bulan puasa saya pribadi besok, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. minal aidin wal faizin buat teman-teman yang 1200. Saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan segala utang piutangku tolong kalian bayarin. Oke, lanjut. Parah kali. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Pengujungnya ya. Mending gak usah gue maafin kau. Untuk apa? Kok ketawanya jadi mirip sih Mbak Blokir? Oh, jadi untuk menambah keberkahan ya, keberkahan pada bulan suci Ramadan, usahakan sesama saudara saling memaafkan dan saling mendoakan. Sesama saudara kandung ya, usahakan semaksimal mungkin. Itu aja. Terima kasih. Bang Zuma dengar Dan nggak, ini awal bulan Ramadan ya, insya Allah kalau nanti jadi ini awal Ramadan, kita disambutkan dengan saudara kita yang mau mualaf. Insya Allah ya, itu luar biasa ya. Jadi di mana malam menyambut Ramadan, menyambut taraweh, puasa besok, kita didatangkan seorang yang akan mualaf nanti malam. Insya Allah, alhamdulillah. Oke, kita sapa dulu ini ya. Oke. Jam berapa mualafnya? Bebe mi madang may laho, minta sama janda. Yang ada santunin janda, bukan minta sama janda baluap. Den, selamat sore, agama apa Den? Oh, bising pula dia. Ayo. Itu ada suaminya si Rasmi itu. Si Wing. Itu sakit Pak De. Itu lebih Sakit parah ya? lagi Pak De. Lebih parah memang. Iya. Cocok itu. Aduh. Suaminya dia. Nah, mau Pak De? Mau Pak De? Jijik. Malas aku. Bukan, dia minta naik. Mau nggak? Nggak usah, jangan. Ya udah, Oke. Nggak usah. Orang nggak ngerti apa-apa sok tahu. Oh kebenaran ya, dari tadi. Doubling kebenaran. Kenapa sih dia naik doubling? Turunin ya. Oke, pasien selanjutnya silakan. Silakan ya. Bisa mikir Tuhannya bernonot ya? Nggak gimana nih orang? Tuhan maha besar. Dia mengakui. Bernonotnya sebesar apa? Aku tadi Dan mau dia jadi mengakui, apotek, mau Pak beli De. bodrek, Satsugi. Karena mikirin tadi di surga ada apotek jualan obat tadi, Bang Juma bilang perlu sakit kepala, sakit perut Tuhannya. Aku itu mencari apotek jadinya tadi. Parah. Poning kepala aku mikirin gimana ceritanya itu. Ini cemana lah kita manggilnya, namanya nggak ada, tapi minta naik. Titik, selamat sore, agama apa? Agama Islam, Namanya Pak. nggak ada. Ya kau cemana, nama akunmu nggak ada, kau bikin nama lah. Ya nanti Kak. Ya, apa yang mau disampaikan? Kak. Apa yang mau disampaikan? Suaraku lagi Perkenalkan, itu nama loh. saya Perdemuan Kak.
Ya. Teman-teman di bawah, aku bukan suaraku kulembut-lembutin ya, tapi memang suaraku lagi bermasalah ya. Nanti kalian pula mikir tak apa-apa. Ya silakan Titi, apa yang mau disampaikan? Pardomuan namanya. Suara kayak gitu udah dilembut-lembutin, kalau nggak Sumatera Utara, dilembut-lembutin terus Medan, kayak Kak. apa? Suaraku lagi habis Pade. Ya kayak suara kayak gitu udah dilembut-lembutin. Aduh, parah ini. Pardomuan Muslim apa Kristen? Takutnya kan netizen di bawah, tumben bunda suaranya manja kayak tadi ada typing. Suaraku bukan lagi manja tapi memang lagi bermasalah, lagi karena begadang kali ya. Jadi bukan dimanja, bukan dibuat-buat ya teman-teman ya. Tolong ya. Dah. Ya apa yang mau disampaikan Titik? Pardomuan namanya, Pardomuan. Mungkin itu aja, Kak. Iya. Mau bilang nama kau Pardomuan gitu doang. Kak, tempat tinggal di Medan, Kak. Kau Pardomuan agama Kristen apa Islam? Kau Pardomuan Islam? Islam, Kak, Islam. Kok namamu Pardomuan? Kau orang Batak? Iya, suku Batak, Kak, bukan orang Batak. Ya suku Batak sama orang Batak apa bedanya? Oke, marga apa? Kasibuan, Kak. Ya, Kasibuan Asibuan mau baca yang Mandailing. Islam ya? Oke, ya deh ya, salam. Maaf ya, saya turunin ya. Bye-bye. Hasibuan nih, banyak Islam nih kepada Asibuan Mandailing Islam. Kasibuan, Nasution, Arahap, Lubis, Arahap, Arahap, itu Lubis. banyak yang Muslim. Islam semua. Siregar, banyak Islam. Kemarin Mandailing aku dia. ada ketemu marga Batak yang nggak pernah saya dengar. Marga apa kemarin? Aduh, kebenaran Dabling. Ada ketemu marga Batak yang nggak pernah saya dengar. Marga apa kemarin? Ketemu marga apa Pak De? Ya, asing marga itu. Apa sih kemarin tuh? Nggak pernah Habean, saya Habean. dengar. Habean, Halo. Syaluhu, Habean. Kalau penggabean banyak di sini sering dengar. Habean, bukan Penggabean. Habean itu jarang. Habean. Iya. Pade tahu nggak marga saya, Pade? Apa? Sitorus. Utara Barat dia Pak De. Utara Barat. Kalau marga saya tahu nggak? Assalamualaikum semuanya. Simanjuntak, Pade. Pade. Kalau saya sih lubak hutang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya apa yang mau disampaikan Bang Faujan? Ya, enggak ini aja ingin bagi-bagi. Maksudnya tambah pengalaman aja. Pengalaman aja. Bioris. Walah dabling aja nih. Ketemu. Kenapa sih pada naik dabling? Terus kalau naik di mute dulu biar nggak double. Oke Bang Faujan, salam kenal ya. Mohon maaf saya turunin. Oke, yang lainnya kalau naik cuma salah apa? Mau cuma blognya nggak mau belajar aja, pengalaman aja. Dibawa aja ya Bang. Mohon maaf banget. Kalau mau apa-apa dibawa aja belajarnya. Cari pengalamannya dibawa aja dulu. Kalau kita udah di atas itu kita udah berdiskusi. Jadi kita harus itu udah monitor gitu. Jadi Boris kalau ini apa, mau Boris Yagian selamat sore agama. Iga enak kali suaraku ya ampun. Aku takutnya otak orang ini. Iya malam. Agama apa? Kenapa kau tanya-tanya agama kau? Weh, ngamuk dia. Kau tahu nggak? Ini room diskusi Baluap. Ya udah kalau kau nggak mau ditanya agama, kau di bawah aja. Ngapain kau minta naik? Baluap. Udah aku turunkan. Baluap. Nggak usah Mau banyak apa kau income tanya? di sini. Ditanya jawab. Nggak mau jawab ya turunin lah. Yang bener aja Udah. kau. Ini Ya host keras pula deh itu Pak De. Mau apa kau tanya agama? Gede keras pula dia. Sakit kau. Untung aku suaraku lagi begini. Kalau nggak habis kau. Ada gua Hera minta naik. Masa sih? IWG tukang report, Mas. Aku nggak bisa ini loh teman-teman. Jadi aku itu kalau baca komentar kalian, itu aku pakai HP bantuan. Oke.
Pala kok pakai kacamata. Mana kunci motorku langsung balikin. Iya, Taruh sana. Udah minjem. Ya, tap-tap Oke, layar teman. sampai 100k, tap-tap layar. Biar tahan Tap, komen, ayo. tap-tap layar teman-teman. Ayo teman. Aduh. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Ada yang minta naik tuh namanya Goa Hira, Kristen katanya. Hujat ya. Dudu, yuk Bang Win, thank you Bang Win, berkah selalu. Aduh, yang tadi yang minta naik si Boris Yagian sama si WG. Oh mohon maaf ya teman-teman, aku umumnya 1100. Mohon maaf banget kalian yang menyimpan nomor WA saya. Mohon maaf banget, saya mohon maaf. Saya bukan tipe orang yang suka chat-chatan, telepon, gak penting. Mohon maaf banget. Jadi tolong banget, saya minta tolong. Jangan ada ngechat saya, apalagi menelepon pagi-pagi di telepon. Itu namanya kurang kerjaan, ya. Tolong jangan ada nelpon saya pagi-pagi, apalagi nggak penting ya. Mohon maaf. Dan saya tidak lagi mencari jodoh, jadi gak usah kegatelan. Ya, saya lagi tidak mencari jodoh. Saya lagi menikmati hidup dengan kesendirian. Jadi tolong, saya minta tolong sama kalian, jangan telepon saya pagi-pagi kalau nggak penting. Dan saya juga tidak mengenal kalian. Kemarin aku nelfon kau mau ngasih 10 juta, ada ku paksa. Gaya kok Rik. Sejak kapan Rik? Jangan sampai Rik. Jangan sampai 1100 orang ini. Kau jangan sampai mulutku keseleo loh Rik. Jangan sampai. Aku kemarin nelfon Jangan kau, kepancing-pancing tapi Rik. nggak Iya, Jangan kemarin kepancing-pancing aku Rik. aku mau ngirim Jangan juga sampai 10 mulutku juta keseleo kemarin, loh tapi nggak mau kok, Rik. ya sudahlah. Nggak ada. Iya, Erik iya, ini nggak ada. serius. Kenyataannya teman-teman ya. Erik ini kenyataannya. Justru kalau dia nelpon nih, minta bantuan. Aku bilang jangan sampai keseleo mulut Erik. Justru kalau dia nelpon nih, curhat. Otak kau emang. Salah kau yang mancing duluan. Makanya jangan pancing-pancing. Curhat. Nggak penting kali curhat kau Erik. Lagi nonton pula awa ya kan di bioskop ya kan. Nelpon dia. Apa sih Rik? Aku lagi ini. Sebentar aja katanya. Apa? Dasar baluap. Taping tuh. Unirendra bilang aku nelpon kau pagi-pagi, baluap katanya. Marah Unirendra. Ayo kok. Unirendra tuh. Aku telepon kau pagi-pagi kata Unirendra. Ya kalau Uni lain lah. Kalau Uni beda. Kalau Muni lain. Ini laki-laki, nggak penting. Heran aku nengok Tadi mana si kalian. Boris tadi? Mana si Boris tadi? Boris. Dia nanya apa lagi urus apa kau tanya agama aku katanya. Udah kau yang ini ya. Suara aku lagi ini ya. Ya dan udah nggak lagi, udah pergi, dia udah kabur. Ayo pasien selanjutnya. Joshua. Jangan telepon blokir permanen, apalagi yang belum sunat. Iya, kecuali di telepon gini ya kan, atau di WA dulu. Bunda minta nomor rekening, enak. Ini enggak. Apa kabar Bun? Bunda lagi ngapain? Bunda udah makan? Astagfirullahaladzim. Wah, aku bukan anak gadis. Aku janda. Nggak butuh rayuan. Butuhnya money. Aku tumbasi kali mawon wae ya kerupuk ya. Nggak ngerti. Bang Juma, mau tanya, suara wanita termasuk aurat bukan? Minta pencerahannya Bang. Bang Juma, monitor nggak Abang? Kalau suara Bang Juma nggak monitor ya, aku jawab ya. Kalau dia suara itu aurat, kalau dilembut-lembutin. Makanya nih, kalau misalnya ada nelpon nih, laki-laki gitu kan, halo ini siapa, terus kita iya bang, abang siapa gitu kan, itu aurat. Makanya tiru kayak aku, tanya halo ya ini siapa, bunda aku yang ini, ya mau ngapain, gitu. Enggak bunda saya mau udah chat aja nggak usah telepon ya, udah gitu kayak aku. Makanya aku nggak laku-laku sampai sekarang, biar tahu kalian.
Jangan kalian lembut-lembut. Iya, kenapa? Iya, ada apa? Jangan. Kayak aku kalau berani kalian. Kan? Judes. Ya bodo amat gue Judes. Aku tuh lembut kalau sama anak dan suami. Tapi kalau sama yang nggak kenal, ya kan. Takutnya aku nanti kayak Bu Rasmi. Jadi nggak boleh kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Wajar-wajar sajalah ya. Repetin, Makanya Kak. aku kemarin tuh ketemu sama si Esti di Medan. Pas lagi kami makan mie Aceh, makanya aku minta piring plastik. Kalau pakai piring kaca pasti pecah, takut aku. Gaya kok Rik. Panjang juga. Kok jangan lupa kita makan Panjang. berdua loh tuh Rik. Piring itu gak piring makanya. plastik Rik. Gak usah gaya Rik. Ngajak-ngajak kok Rik. Mulai. Ini si Erik ini kok mau genang yang di Medan ya? Kok rindu sama aku Rik? Rindu. Aduh. Kangen. Aduh. Kangen Rik. Rik. Pas si Esti. Kangen kok sama Kenapa aku. kita pecehan? Enggak. Apa persiapan puasa Kak? Masa apa? Alhamdulillah Bang Win, kami dapat rezeki dari hamba Allah. Aku, Tedore dan Sinora semalam buat goreng ayam dari Bang Kinedi. Alhamdulillah buat tadi udah digoreng ayamnya, buat persiapan sahur juga. Alhamdulillah ya Bang Win. Tapi kalau Bang Win juga bersedia nggak apa-apa Bang Win. Nanti aku DM nomor rekening buat beli baju lebaran. Tadi nggak ditanya sama Bang Juma, coba tanya. Menurut Bang Juma itu bagaimana mengatasi wanita judes gitu? Mungkin Bang Juma punya apa pendapat sendiri atau gimana? Coba. Kalau Bang Juma ini aku bilang ya, Bang Juma itu tahu caranya menghadapin orang judes. Buktinya si Ramsmi tadi, Bang Juma nyantai, paling ketawa, nyantai. Resep rahasianya gitu Jadi ya. gara-gara Bang Juma nyantai, ya kan terus tertawa, makanya jatuh cinta si Ica. Minta dipoto loh. Baru kali ini. Baru kali ini. Ya. Yang dikasih gorengan pakai cabai yang pedas tuh apa namanya Bro yang Makassar tuh? Kemarin Bang Juma makan itu tuh, dikasih itu Bro. Habis dikasih jus itu yang apa? asem. Apa namanya? Tawisi, Bukan. Jalan Gehu, Kote, Gehu. Jalan Kote. Ah itu ya Jalan Kote. Nah, kasih yang pedas ya kan. Nah, habis itu kasih jus yang paling asem. Nah, udah diem tuh pasti manyun ya kan, nggak bisa ngaceh-ngaceh. Oh, iya. Gampang kan? Usul bagus. Ini bagus usulnya walaupun menjengkelkan ya, tapi akan saya catat itu. Jadi gimana? Coba ditanya ya kan Bang, bagaimana ya kan apakah wanita judes itu adalah sebuah kelebihan atau menambah bergairah atau bagaimana, itu apalah nggak tahu lah namanya ya. Karena menurut bisik-bisik tetangga seperti itu sih. Menurut yang udah berpengalaman Bang Erik silakan. Cari kreatif kok bakal terus tanya itu. Gak punya pengalaman aku, Bros. Gak punya pengalaman Belum. aku. Bisa. Belum. Saya aja baru Aku masih sore ini, perjaka, Bang. Mus. Aku Asli masih Bang. perjaka, Bros. Wih. Asli tuh, Len. Serius. Bener keluar. Saya ini dari Iya, pagar bulan. nggak Wah, Bang Win. Ayo thank you abangku. Masya Allah. Berkah selalu abangku Win. Abang, Masya Allah. Kayaknya gajah Bang. Masya Allah. Berkah selalu abangku. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Anaknya gajah apa ya? Anaknya gajah ya. Bang ada Masya belalainya Allah. aja nggak Bang? Bang, lain kali kalau kayak gitu kabarin ya Bang, biar bisa ku rekam. Buat manas-manasin Noten. Hijrayu, thank you. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, ya Allah. Tadi pertanyaan saya nyampe mana tadi ya? Gara-gara Jadi lihat gini gajah, teman-teman, Bang. aku kasih tahu ya nih. Aku ini ya, ini on balikin kamera dulu. Kayak aku itu nggak bisa nengok itu HP ini. Jadi kalau aku mau lihat kalian komentar dari sini HP satu lagi. Nah, karena ini nggak bisa nengok komentar HP ini, tengok tuh. Jadi kalau nengok komentar tuh dari sini ya. HP ini nggak bisa, apa TikToknya nggak tahu. Katanya sih semuanya gitu, bukan aku aja. Gitu. Itu bro, Jadi dua kata HP. si Santoso tuh anak gajah arahnya beleduk katanya. Rizky bulan Ramadan Esti. Iya Mbak Bunda Rosida, iya bener. Masya Allah banget. Ya.
Anak gajah arah ini beleduk. Ya kalau nggak anak gajah, Makasih ya gua Bang Bin. gale gajah. Apa? Tadi kalau nggak bisa komen sendiri aja Mbak blokir. Baca komen. Oh baca komen. Ah kadang-kadang ini pendengaran ini kesalahan bukan pada layar Anda ternyata, pada layar kami. Aduh. Tapi ngomong-ngomong, Bang Jadi Erik, kemarin apa itu makan ya, ayamnya bentar sama dulu Mbak Riz, terus. Blokir? Bentar Imrus. Jadi kemarin ketemu sama Erik di Medan itu, ketemuan sesuai dengan janji saya. Nanti kalau ketemu kita makan mie goreng ya, mie Aceh ya. Jadi sesuai dengan dalam itu. rangka pertunangan, dalam rangka pertunangan. Nggak ada. Riko tuh jujur aja, napas Riko suka sama aku ya. Iya, Ya Rik. bilang lah. Kau Aku sejak jawabnya dalam hati kau ya. Aku jawabnya dalam hati. Aku Gak, jawabnya dalam gak, hati. gak denger aku Rik, gak denger. Rik, kok sejak duda gatal kali kok sekarang Rik, gak kayak dulu. Bener. Iya, bener kah itu Bang Erik? Perjaka loh, perjaka. Beda Perjakan suaranya. nenek lu kiper, anak kau aja 3 baluap. Aku bocorin Rik ya, aku bocorin ya Rika. Dia gerem, bukan suka gerem. Woi, itu emang awalnya begitu Bang. Awalnya begitu emang. Menurut buku karangan siapa yang ngarang itu ya? Di Sutantang. halaman yang lupa itu Bang. Begitu awalnya geram. Ya, awalnya geram lama-lama kepengen. Ya Allah ya. Enggak, soalnya ketemu dengerin ya. Waktu ketemu sama Erik, bukan aku yang grogi, si Erik yang grogi. Wih, wih. Si Erik Ada- yang ada grogi. dokumentasinya nggak? Ada dokumentasinya Ih, kalian kira aku kalau ketemu laki-laki ya mau siapapun, nggak pernah aku grogi, nggak pernah baper, nggak pernah caper. Yang ada laki-lakinya yang grogi, caper. Erik grogi ketemu aku, bukan aku yang grogi. Udah lah, kalian udah Bener ketemu, kak, benar diajak. kak yang disampaikan itu Bang Erik. Cerita pula kalian. Bang Erik, Erik grogi dia. Kenapa layar HP? Asar ayo main dulu. Asar. Bukan loh. Belum HP-nya di kok jadi sini. kayak ya Allah. HP layarnya Bang Erik ini kok jadi kayak kulit kerang ya? Atau kulit kepiting ya? Merah begitu. Layar HP-nya. Terus. Enggak. Bang Erik ternyata. Tapi bener loh Bang, sejak Abang Duda Bang ya. Kata saya mah baru denger doang. Suara Abang tuh agak beda loh, naik 1 oktav loh. Ayo yang agama Iya. Ngeri yang loh Bang. agama Kristen yang mau diskusi silakan ayo. Itu waktu Ten, Abang ketemu Ten. sama Mbak Blokir makan mie itu, mie-nya dipisah-pisahin nggak Bang? Apa dipanjangin dulu gitu, Di sini belum disambung-sambungin dulu asar nggak ya. ya? Wi. Hah? Grogi si Erik waktu ketemu sama aku grogi. Dengkulnya gemeteran nggak? Itu waktu grogi itu dengkulnya gemeteran nggak? Boker. Gemeteran. Bro. Itu tanda, Iya. itu berarti Bang Erik perjaka banget itu loh. Dingin. Perjaka banget itu tandanya itu. Soalnya aku belum pernah tersentuh wanita. Belum pernah. tersentuh wanita. Sakit tahu nggak? Saking groginya Erik sama aku. Nah, Saking groginya Erik sama aku waktu ketemu kemarin itu bingung dia mau ngomong apa. Jadi aku bahas lah masalah Komal ya kan. baru dia apa semangat ya. Iya. Dia aja mau pergi aja dia bingung. Mau pergi. Mau pergi kita bingung dia. Itu ngomong apa? Dia mau ngajak aku jalan kan? Dia mau ngajak aku jalan, cuman dia bingung. Ini orang pasti gak mau diajak jalan. Bingung dia. Terakhir aku mau pergi dulu sama temanku ya, mau ngopi sama temanku. Terus dia bilang Kemarin gitu, nggak ada cerita mau ikut gak? Mau ikut gak? Katanya bingung dia. Enggak, aku mau tidur aja. Mbak Blokir itu Rik. jam berapa? Dia ketemunya jam berapa dulu? Pertama kali itu jam berapa Jam ketemunya? 10. Jam Malam 10. pagi ya? Pagi ya? Ya malam lah baluap. Oh malam. Widih. Ini kalau malam begini mah bukan perjaka ini mah. Ini mah taktik bom ini mah. Ayo Ten. Oh Ten. Agama Kristen yang mau diskusi Bang silakan. Erik. Setelah pertemuan pertama itu apakah ada rencana untuk pertemuan kedua? Ya agama Kristen ini boker. Ada, menurut Naik lu boker. Boker naik lu.
Naik lu. Jangan, bukan jangan naik. Oh, Udah karena Imros perintah ya Uni tuh Anta, kata Uni. Udah Imros Iya, kata siap. Uni, lu diem, lu bising. Siap, Samina Watona, siap perintah udah ya, oke. Silakan Bang Erik. Bang Erik, Rick, narasi dulu Rick, biar naik orang tuh Rick. ya, enggak bentar dulu Bang Erik. Standby kan, monitor kan. Iya. Nah ini sama kau. Apa sama aku? Itu. Balik. Belum. Nah itu. Apa? Itu. Saya, hello. Selamat sore. Sore. Oh, Benhur. Saya Kristen. Selamat sore. Iya, saya tahu Anda Kristen. Selamat sore. Bang manusia. Ya, Bang. Mana yang Ya lebih kan, Bang? bagus, Abang akui, menyembah kan? manusia atau menyembah yang tidak ada? Iya teman-teman, akun Bang Juma banyak. Akun Bang Juma ada 19. Tapi kalian kalau mau follow Bang Juma, pas lagi live aja ya. Biar kedengeran asli apa tidak. Tolong diamatnya Jasima di bawah, jangan Bangki. Kurcar namanya. Tolong di-handle dulu, Bang Rik. Imrus diam aja lah, bising kali. Bang Rik, Erik tolong di-handle dulu, ngomong. Bang Rik. Oh iya. Kenapa Rick? Handle. Tadi ada pertanyaan. Mana lebih bagus katanya menyembah manusia apa menyembah? Tedore nggak monitor ya Tedore. Tuh. Iya, silakan. Oke Ben-Hur. Jadi gini Ben-Hur ya. Menurut pemahaman manusia, ya, manusia ini diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Maha Penciptanya memberikan petunjuk ilmu kepada kita lewat petunjuk pesan para nabi-nabi sejak Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad sekarang. Semuanya sama pesannya. Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Ya, semuanya sama. Dalam Islam dilengkapi dengan laisa kamislihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Itu. Sehingga jangankan untuk dilihat, dipikirkan untuk sama dengan sesuatu apapun tidak bisa. Itu baru Tuhan. Karena dia memang sesuai dengan apa yang diberi petunjuk oleh para nabi, orang-orang suci zaman dulu, orang-orang yang dimuliakan sebagai utusan menyampaikan ilmunya kepada manusia. Kalau kamu memahami bahwasannya Tuhan itu harus bisa dilihat, berarti kamu mengikuti ya hal yang tidak baik, yaitu paganisme, menyembah kepada sesuatu hal yang diwujudkan oleh pikiran, menjadi sesuatu hal yang bisa kamu nyatakan dalam bentuk benda, bisa juga kamu nyatakan sebagai makhluk lain, mau kambing, lembu, gajah, pohon besar, sama semua itu makhluk. Jadi lebih baik itu memang Tuhan yang tidak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat, kamu akan bisa menghinakannya, memusnahkannya, menghapuskannya dari muka bumi ini. Jadi mana lebih baik? Tuhan yang bisa dihilangkan atau Tuhan yang tetap ada walaupun tidak bisa dilihat? Iya. Begini ya. Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak kelihatan dan kelihatan, wujud dan tak wujud. Bagaimana bisa Tuhan tidak bisa wujud, padahal ciptaannya itu bisa wujud. Ada ciptaan yang tidak bisa wujud. Nah, Tuhan bisa seperti itu. Tetapi ada ciptaannya yang tidak wujud. Yang ada ciptaannya yang berwujud. Tetapi kenapa Tuhan tidak bisa wujud? Kenapa Tuhan hanya bisa tidak wujud sama dengan ciptaan yang tidak wujud? Padahal ada ciptaan yang wujud. Tapi kenapa Tuhan tidak bisa wujud? Penggunaan kata wujud dari tadi yang kamu ulang-ulang, kamu tidak memahami wujud itu apa sebenarnya berarti. Wujud itu adalah sesuatu hal dalam bahasa Arab. Nampak. Artinya adalah keadaan yang ada. Ya. Bukan tampak. Bukan tampak. Oh, Beda. nampak. Wujud itu dalam bahasa Sebab Arab. ciptaan Karena Allah itu. Kamu Iya, salah, maksudnya Ben-Hur. Makanya saya bilang kamu salah paham menggunakan kata wujud dari beberapa kali kamu menyampaikan wujud tadi. Kamu mensalah artikannya, mungkin sengaja atau mungkin kamu tidak paham ya. Wujud yang kamu sampaikan itu harusnya dalam ini, karena ini kata bahasa Arab, maknanya adalah sesuatu keadaan yang ada. Itu wujud, bukan sesuatu yang terlihat. Itu lain lagi. Beda itu. Oh iya ya. Oh, artinya begini.
Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak terlihat, dan Tuhan bisa sama seperti itu. Tetapi Tuhan juga bisa menciptakan sesuatu yang terlihat. Tetapi kenapa Tuhan tidak bisa seperti yang terlihat seperti ciptaannya? Kan begitu. Ketika Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak terlihat, dan Anda menyamakan Tuhan itu dengan yang tidak terlihat juga. Bukan menyamakan, artinya Anda merefleksikan Tuhan itu dengan tidak terlihat, tidak bisa terlihat. Padahal Tuhan juga menciptakan sesuatu yang terlihat. Tetapi kenapa Tuhan tidak bisa terlihat? Cukup Bang Benhur. Bang Benhur, Ya. ini saya sedikit ya Bang ya, saya langsung tarik ke pangkalnya Bang ya. Abang yakin nggak kalau Tuhan itu maha mengetahui? Tentu. Karena itu Oke, adalah baik. sifat Allah. Ini pokoknya Bang di banyak sini. sekali sifat-sifat Kalau Allah. Abang baik, kalau Abang meyakini Tuhan itu maha mengetahui, artinya Tuhan lebih tahu dong dari Abang. Kalau dia dengan menampakkan dirinya itu lebih baik bagi Tuhan, ya, lebih baik dan lebih berguna, lebih bermanfaat bagi Tuhan, pasti dia akan menampakkan dirinya. Abang bisa lebih pengetahuan dari mana? Kok Abang bisa-bisanya tahu kalau dia itu nggak menampakkan diri itu nggak baik? Sedangkan Tuhan yang lebih tahu. Karena Tuhan kan maha tahu, Bang. Saya tidak mengatakan bahwa Allah, ya Tuhan yang tidak baik itu lebih, maksudnya saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan yang tidak terlihat itu lebih baik dengan yang Tuhan yang terlihat. Pada faktanya. Pada faktanya Tuhan yang tidak terlihat menciptakan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi juga dia menciptakan sesuatu yang terlihat. Itu beda konteksnya Bang, beda. Nah, Ciptaan jangan Abang samakan kepada yang menciptakan. Iya, Mustahil tapi yang dia pencipta boneka mau jadi boneka. Iya betul, tapi dia kan menciptakan sesuatu yang tidak terlihat. Dan Allah tidak bisa terlihat juga. Tadi Anda bertanya, lebih baik mana menuhankan manusia atau menuhankan yang tidak kelihatan, kan seperti itu. Nah, kalau menurut Bible Anda sendiri, pengakuan Tuhan terhadap Musa di Keluaran 3:3-20, apabila kau melihatku, kau tidak dapat hidup. Lalu, apa kata Yesus di Yohanes 5:37? Dia mengatakan bahwasanya rupanya tidak bisa dilihat dan juga suaranya tidak bisa didengar. Lalu di 2 Tawarikh 6 nomor 18 bahwasanya Tuhan mengatakan berfirman kepada nabinya, langit, ya, seluas langit yang kita tahu, yang bisa kita pandang, yang bisa kita lihat, seluas-luasnya langit lah tidak bisa menampung kedatangan Tuhan. Apalagi Tuhan itu mau berdiam diri, hidup bersama-sama dengan kita di bumi, gak mungkin itu. Jadi apapun ceritanya, segala sesuatu yang berada di kolong bumi maupun di atas bumi, di kolong langit, itu bukan Tuhan. Ya. Tuhan sudah menegaskan di 2 Tawarikh 6 nomor 18. Langit tidak akan mampu menampung Tuhan. Tidak akan mungkin mampu. Jadi apapun ceritanya, kesimpulannya dari ayat tersebut, apapun ceritanya, apapun yang ada di bawah langit ataupun di kolong langit dan di atas bumi bukan Tuhan. Paham di situ? Ya, memang Tuhan tidak bisa, langit dan bumi tidak bisa menampung Tuhan. Itu perkataan di dalam Taurat. Tetapi bukan berarti dia tidak mampu untuk datang dekat dengan ciptanya. Sebab kalau dia tidak mampu datang dekat dengan ciptanya, berarti itulah kekurangan dari Tuhan itu sendiri. Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha segalanya, tentu bisa menjadi apa saja sesuai dengan kehendaknya. Dia bisa datang ke dunia karena itu adalah hak miliknya. Apalagi manusia adalah hak milik kesayangannya. Tuhan nggak mungkin bohong. Tuhan nggak mungkin pelin-pelan, bro. Tuhan nggak mungkin mencela-mencela. Kalau Anda sebutkan seperti itu, berarti Tuhan Anda mencela-mencela dalam Bible. Sementara kitabnya orang Yahudi, dia menegaskan bahwasannya dia tidak akan datang ke dunia, dia tidak akan menampakkan dirinya, karena kalau sempat itu dilakukannya, maka semua dunia ini akan hancur oleh kedatangannya. Tidak pernah dalam Taurat Keluaran 3:3-20 ditegaskan di situ. Ya. Iya, Tuhan memang tidak bisa. Lagi firman-Nya, engkau tidak akan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Itu katanya. Ya, makanya Tuhan punya lalu cara. Ada ajaran di abad, lalu ada ajaran di abad pertama, setelah terangkatnya Yesus ke langit, mengajarkan Tuhan ini harus kelihatan. Sementara ajaran yang Anda imani sekarang ini berasal di luar dari bangsa Yahudi, di luar dari Bani Israel.
Sementara Sebenarnya- keimanan orang bangsa Romawi pada saat itu adalah ajarannya ajaran pagan, mengimani hal-hal sesuatu benda untuk mereka tuhankan. Oke, sebenarnya begini ya. Tuhan yang tidak bisa terlihat, Tuhan yang hanya mampu tidak terlihat, tetapi Tuhan yang tidak mampu terlihat. Nah, ini kan adalah suatu kekurangan. Kemudian di dalam Taurat sendiri sudah dikatakan bahwa Ia akan datang. Allah bernubuat bahwa Ia akan datang di dunia ini. Ia akan datang. Nah, bagaimana Ya, cara Ia tunjukkan datang? datanya, Padahal tunjukkan datanya. Ia akan Tunjukkan datang. Padahal datanya di mana? Ia tidak Ya, bisa tunjukkan datanya, disangkut oleh dunia. Ben-Hur. Tunjukkan datanya Ya. di mana. Ia akan datang. Tuhan akan datang ke dunia. Tunjukkan datanya. Ya, ada nubuatan itu. Tunjukkan datanya. Dari tadi saya Ah. pakai data. Tunjukkan datanya. Di mana dia? Tuhan akan datang ke dunia. Tunjukkan datanya. Muncul bersama-sama kita di tengah-tengah kita muncul. Di mana datanya? Ya. Bang Erik jangan sampai ntar datanya. Nah, banyak ya Bang, tapi satu aja. Silakan Bang. Ya, Supaya selain kita jangan hanya terhipnotis dengan perkataannya, dengan doktrinnya. Itu aja. menyatakan selama Yesaya ini 9 ayat aku. 6. Mari kita Kenapa lihat kau di bertanya Yesaya tentang 9 ayat Bapakku? 6. Itu Iya. ada Ya. Yesus menyatakan. Yesaya 9 itu bukan menceritakan tentang Tuhan. Tahu Saya dari sudah mana? baca itu Yesaya itu. Tahu dari mana? Ya silakan dibaca, silakan dibaca. Iya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Telah lahir. Ya, ini Emang di adalah zamannya Yesaya nubuatan. Yesus sudah ada. Di zamannya Ini Yesaya nubuatan. Yesus sudah lahir. Ini nubuatan yang akan lahir. Dia akan Itu lahir. telah Ini kan lahir. nubuatannya. Kita orang Iya. Indonesia tentunya bisa Kan kita akan lahir. memahami. Nubuatan Telah itu lahir. pasti akan Kalau terjadi. telah lahir itu present. Telah lahir itu Iya, kalimat akan. present tense. Baca dulu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra. Seorang anak Sabar dulu. telah lahir. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi di sini adalah nubuatan para nabi bahwa memang akan datang. Telah lahir untuk kita. Berarti artinya itu pasti akan terjadi. Gini aja, Di masa kita yang akan ambil dari datang. Raja Damai. Kita ambil poin di Raja Damai. Kedatangan Yesus ke dunia di abad-abad pertama sampai dia berusia 30 tahun. Ya, sampai 33 tahun yang kita ketahui ya. Buktinya saja Roma itu masih menduduki wilayah Yerusalem dan bahkan pengen merebut wilayah tersebut. Itu di Yohanes 11. Anda baca dari 45 sampai 57. Ya, kalau Anda mengatakan dia sebagai datang menjadi Raja Damai, tentunya kalau dia sudah menguasai kedamaian, tentunya seluruh umat manusia ini pasti akan berdamai. Tapi nyatanya tentara Roma hendak untuk menguasai tanah Yerusalem. Yohanes 11 45 sampai 57 itu Anda baca sendiri. Begini ceritanya. Nah, lambang pemerintahan berada di pundaknya. Apa yang pernah Yesus lakukan selama semasa di dunia? Kalau dia memegang lambang pemerintahan apa yang dipegang dia? Lalu dia duduk di kursi mana? Parlemen penasihat mana dia? ajaib bagaimana? Pernah dia duduk di parlemen mana? Pemerintahan mana dia pernah Oke. duduk? Apakah dia pernah menjadi seorang panglima perang? Apakah dia pernah menjadi seorang penasihat kerajaan? Pernah nggak? Pernah nggak? Silakan. Oke. Begini, ketika dia katakan telah lahir untuk kita, dia akan menjadi Raja Damai. Yesus datang ke dunia, jelas sekali dia membawa kedamaian. Allah SWT datang ke dunia melalui para Jibril, melalui firman-Nya. Allah SWT datang ke dunia melalui firman-Nya, jelas sekali membawa kedamaian. Tetapi manusia-manusia ini yang diberi otoritas atau diberi kehendak bebas untuk memilih. Apakah untuk memilih jalan kedamaian atau memilih jalan kesetanan. Kan seperti itu. Jadi jalan kedamaian itu sudah diberikan. Ketika Allah SWT turun, jelas dia membawa kedamaian. Tetapi mengapa banyak yang bukan Islam? Karena memang manusia memilih mana yang terbaik.
sesuai dengan kehendaknya. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, dia juga sama dengan Elohim Israel di saat itu. Dia datang membawa damai. Dan di sini katakan dia Raja Damai karena dia nampak, dia wujud. Tetapi kan manusia sudah diberikan ini, Raja Damainya itu. Nah, manusia diberi kehendak bebas untuk memilih. Memilih untuk menuhankan Yesus atau tidak menuhankan Yesus. Kan itu. Kemudian pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, selama ini kan di dunia ini paling banyak itu ketika ketika suatu negara menjadi. Nah, kebanyakan itu kan mereka menyembah Yesus sebagai Tuhannya. Nah, ini jelas adalah pemerintahannya ada di atas bahunya. Karena paling banyak di dunia ini adalah orang yang menyembah Yesus. Walaupun manusia diberi kehendak bebas untuk tidak memilih. Oke. Ya. Di Matius 24. Di Matius 24 nomor 11 kalau nggak salah saya. Yang menjadikan orang banyak tersesat diakibatkan dari nabi-nabi palsu itu memang benar dikatakan Yesus. Ya. Benar dikatakan Yesus. Bahwasanya yang paling banyak tersesat di antara seluruh umat manusia itu adalah orang Kristen. Itu pengakuan Yesus. Jadi kalau Anda mengklaim bahwa lebih banyak menyembah Yesus, ya wajar. Wajar memang. Itu memang udah nubuatan yang diberikan oleh Yesus. Silakan Anda baca. Mana? Di Matius mengenai apa? Nggak Benur biar lebih jelas lagi Bang, itu apa Bang? Sudah dibuka datanya? Matius berapa? Benur? Matius berapa? Matius 24 nomor 11 tadi saya katakan. Oh, sorry. Salah. Matius 24 ayat 10 sampai habis saja ya. Ayat 10 dan seterusnya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi yang bertahan sampai pada kesudahannya adalah akan selamat. Jadi memang akan banyak nabi palsu, tetapi yang bertahan yang memuja Yesus adalah Tuhan pasti akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitahu banyak ke nabi seluruh palsu dunia. akan muncul dan menipu banyak orang. Jadi kalau Anda tadi mengklaim dan Injil kerajaan ini orang akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah baru itulah kesudahannya. Ya, jadi poinnya apa maksudnya situ? Ya, tadi kan Anda mengklaim bahwasanya banyak manusia, banyak orang-orang di dunia ini yang menyembah Yesus. Tapi benar, itu benar nubuatan Yesus. Di Matius 24 nomor 11 tadi, nabi-nabi palsu itu akan muncul dan menipu banyak orang. Banyak orang loh, bukan sedikit. Iya, banyak orang. Memang banyak orang yang ditipu. Benar. Tetapi masih banyak orang yang menyembah Yesus. Memang masih banyak orang yang tidak menyembah Yesus. Makanya yang menyembah Yesus ini diakibatkan dari ajaran nabi palsu. Kalau Anda menyebutkan nabi palsu ke bagian Nabi Muhammad SAW itu nggak pantas. Karena tak sedikit pun menyenggol Islam di dalam Bible Anda. Tak ada data-data tentang keislaman di situ. Begini, itu hanya ini menceritakan kan nubuatan. Ini nubuatan tentang sesuatu ya, yang siapa akan yang menggenapi? Nabi palsu itu siapa yang menggenapi? Nabi-nabi palsu itu semua orang yang tidak menyembah Yesus Tuhan. Karena Yesus berkata dia adalah kebenaran. Dia adalah yang hidup, dialah kehidupan. Nah, sifat-sifat Allah itu ada pada diri Yesus. Berarti Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Nah, orang yang tidak menyembah Yesus telah menubuatkan bahwa merekalah nabi-nabi palsu yang tidak menyembah Yesus Tuhan itu ya. Seperti di mana ajaran Yesus untuk menyembah dirinya? Di mana? Ketika dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tanpa menyebut dia Allah, yang penting kan itu sifat-sifat Allah ada padanya. Di Matius 23, tetapi sifat-sifat Allah itu ada padanya. Ya, terus ya. Di Matius 7, mungkin Anda sering mendengar ini.
di nomor 21, 22, dan 23, Yesus ini tidak mengenal manusia yang menyembahnya. Sudah. Iya, Yesus tidak pernah mengenal orang-orang yang menyembahnya, orang-orang yang menuhankannya. Yesus nggak kenal di sini. Bahkan apa kata Yesus di situ? Nyahlah kalian semua pembuat kejahatan. Makanya tidak pernah satupun Yesus itu mengajarkan dirinya itu untuk disembah. Karena apalagi di data yang lain, bahwasanya kalian tidak mengenal apa yang kalian sembah, sementara aku mengenal apa yang aku sembah. Yesus ini menyembah sesuatu. Siapakah dia? Allah yang benar. Yohanes 17 nomor 3. Matius 11 nomor 25. Jelas itu dikatakan Yesus itu bertuhan, bukan dia yang Tuhan. Makanya kalian dikatakan tadi di Matius 24 nomor 11, kalian ini akibat dari doktrinnya atau ajaran-ajaran dari nabi palsu tersebut. Ya, oke. Begini. Ketika Anda berkata mengambil dari Matius 22 ayat 23, itu kan tentang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang seakan-akan menyembah Yesus Tuhan, tetapi kelakuannya itu tidak sesuai dengan ajaran Saya tanya Yesus. samamu, bernubuat atas nama Yesus itu perbuatan apa? Perbuatan keji apa perbuatan Sabar dulu, saya baik? menjelaskan ayat ini. Ya, kita urai dulu satu persatu. Jadi begini, ini kan tentang bernubuat atas nama palsu. Yesus. Sabar. Bernubuat atas nama Yesus, ya, menurut Anda ya. Lalu apalagi disebutkan menyembuhkan orang sakit, bermujizat dengan nama Yesus. Apakah itu termasuk perbuatan keji menurut Anda? Tidak, karena kan kita lihat dari hasilnya. Nah, Jika kalau hasilnya menurut baik, Anda maka itu adalah bukan perbuatan keji, kita lihat kenapa dari Yesus masih hasilnya. menolak mereka? Kapan Yesus menolak mereka? Coba Anda Ini pikir Yesus dulu. Yesus menjelaskan tentang inilah nabi-nabi palsu itu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, 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 kami bernubuat nabi namamu, mengusir. Banyak orang siapa di situ? Banyak orang. Banyak orang itu orang. akibat dari dari munculnya nabi palsu tersebut. Mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tetapi Itulah kita lihat penghakiman dari Yesus. kenyataannya. Iya, tetapi kita lihat lagi dari hasilnya. Kalau hasilnya tidak bagus, tidak sesuai dengan kehendak, maka itu adalah nabi-nabi palsu. Tetapi jika orang yang Dibaca poin pertamanya, yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah orang-orang yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Di luar dari itu, Bapaknya Yesus yang berada di surga. Baca di Matius 7, 21, 22, dan 23. Iya. Tadi menyatakan Orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah itu orang yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Iya, kehendak Bapakku Itu juga sama dibaca. dengan kehendak Yesus ya. Karena Yesus dan Bapa itu adalah satu kehendak. Apa kehendak Bapaknya? Menjadikan Bapa itu- Yesus ini adalah manusia yang diutus untuk mengajarkan Bani Israel agar tidak keluar dari ajaran Abraham, Musa, dan lain sebagainya. Dalilnya mana? Kesimpulannya seperti itu dalilnya. Makanya Anda baca dulu Matius 7, 21, 22, 23. Maka tadi saya tanya, bernubuat dengan nama Yesus. Iya, mengusir setan atas nama Yesus, bermujizat atas nama Yesus, menyembuhkan orang atas nama dengan menyebutkan nama Yesus. Apa itu perbuatan keji? Kita baca 21 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, kehendak Bapakku juga sama dengan kehendak Yesus, sebab mereka kedua pribadi itu adalah satu. Itu Tuhan ya. Coba Anda buka dulu Al-Maidah 16. Dari mana bisa Kita korelasikan dinyatakan sama Al-Maidah Tuhan 16. Itu adalah Bapa itu sama dengan Yesus, dari mana Benur dalilnya? Ya. Dari mana? Ya, kami kan percaya Tritunggal. Kalau Anda bertanya kata itu, saya ada dalilnya bahwa Yesus adalah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus dan Bapa Dibaca adalah sampai 36. satu kehendak. Kalau Yohanes 10:30 dibaca sampai 36-nya. Jangan Anda hanya termakan yang saya baca? omongan Bapak gereja. Ya dibaca sampai 36 ya. Yohanes 10 itu Apanya? dibaca.
Yohanes 10. Tunggu. Bukan Matius. Dibaca. Ya, iya. Yohanes 10 lagi. Tunggu. Coba gini Ben Hur. Ini ada Yohanes 14 ayat 9. Apalagi? Kata Yesus ini kepada Filipus ya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Pertanyaannya, pada saat ini, saat kejadian itu, Filipus melihat siapa? Bapa atau Yesus? Tentu Yesus berkata, kan Filipus tidak tahu. Filipus kan bertanya, di mana Bapa itu? Maksud ayat itu, Iya. Filipus itu melihat siapa? Melihat Yesus apa melihat Bapa? Iya. Oh, baca dulu ayat sebelumnya. Di situ kan Filipus berkata, di manakah Bapa itu? Iya. Maka Yesus berkata, setelah sekian lama Filipus Anda bersama-sama dengan saya, dengan Yesus maksudnya, tetapi Anda tidak tahu. Ya. Nah, Yesus berkata, ketika apa tadi di Barang Markus siapa berapa telah itu? melihat aku, Barang dia telah melihat barang Bapa. siapa melihat Oke. aku, dia telah melihat Bapa. Nah, Nah, itu kan pertanyaannya pada saat itu Filipus tidak tahu. itu melihat siapa di situ? Melihat Yesus atau melihat Bapa? Waktu itu kan Filipus tidak tahu. Nah, ketika Yesus menjelaskan, maka jelas Filipus sudah tahu bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Bukan. Kamu salah Ben Hur. Di situ Iya, kan? tertulis, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Apakah Iya, di situ tetapi- Filipus melihatnya Bapa atau melihat Yesus? Kita lihat dulu di ayat sebelumnya, karena itu Pemahaman penjelasan kamu. dari Yang saya tanya pemahaman kamu, bukan Iya. ayat sebelumnya. Pemahaman kamu. loh. Kan ini ayatnya berkelanjutan. Kita baca ayat Iya, sebelumnya iya. dulu. Belum Nah, pernah ayat baca sebelumnya ya? kan ayat Jadi sebelumnya kamu nggak mengatakan paham ayat itu maksudnya apa? kita untuk menjelaskan satu ayat atau menarasikan suatu ayat atau menafsir satu ayat Saya bukan bertanya, hanya pemahaman kamu di ayat itu, Filipus melihat siapa? Yesus atau Bapa? untuk memahami ayat itu kita harus lihat dulu ayat-ayat selanjutnya, Iya, saya ayat-ayat tahu, sebelumnya. tapi pemahaman kamu yang saya tanyakan, singkat aja. Nah, Filipus itu tadi melihat saya sudah siapa? katakan. Yesus atau Bapa? Nah, saat itulah ketika Yesus menjelaskan seperti yang dia katakan tadi, maka Filipus sudah tahu bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Maka, Iya, terus maka Filipus pun melihat melihat, siapa waktu itu? Filipus melihat Yesus itu Yesus adalah sama Bapa Bapa. sendiri. Waktu itu, ya, dari makna ayat tersebut, Yesus itu sedang melihat makanya. Yesus atau sedang melihat Bapa? Makanya saya bilang tadi baca ayat sebelumnya agar Anda paham di ayat selanjutnya. Bukan, saya Ketika- bertanya pemahaman yang kamu. Kamu paham Iya, nggak baca pemahaman ayat ini? pemahaman saya itu dari ayat sebelumnya. Baru saya pahamnya memahami apa? ayat ini. Pahamnya kamu melihat Nah. itu, Filipus itu melihat siapa? Pahamnya, Nah, menurut kamu? ketika Yesus berkata, ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Maka berarti saat itu Filipus sudah Melihat paham siapa? bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Maka ketika Itu Yesus, paham. ketika Itu Filipus paham. melihat, Yang dia lihat ketika, siapa, saya tanya? ketika Filipus melihat Yesus, berarti dia telah melihat Bapa setelah Itu seperti yang pemahaman. dijelaskan, seperti Itu yang dijelaskan pemahaman. Yesus. Itu Kamu pemahaman berarti yang dijelaskan berbohong oleh ini Yesus. sekarang. Sebab Kamu itu yang sedang dijelaskan oleh berbohong. Yesus. Bukan, itu kan Kamu Yesus sedang berkata, berbohong ini. ketika Bang Bejo. Yesus Kamu sedang berkata, berbohong, Ben Hur. Iya, dari Kamu tadi. berarti nggak paham baca Bible. Iya, dari tadi dia bawa dalil ya kan, aku dan Bapa adalah satu. Bang, saya singkat aja. Aku dan Bapa adalah satu. Di mana Bapa dan Yesus satu kejadian? Tunjukin dong. Nggak ada. Aku dan Satu dalam Bapa satu adalah kejadian. satu. satu Apakah dan pernah Bapa ketika dan Yesus satu kejadian? Ketika Yesus dan Silakan. Bapa adalah satu, itu artinya Di mana mereka dia satu kejadian? Dan sesuai Satu dengan perkataan kejadian. Yesus sendiri. Sabar dulu. Saya tanya Sesuai- Bapa dan Yesus dalam keadaan satu kejadian. Karena dia Tidak ada karena karena dia ada tidak satu. ada. Tidak ada karena Oh, berarti Yesus bukan. Berarti ya makanya bukan. saya Berarti jelaskan bukan, bahwa selesai. Bapa adalah satu bukan berarti satu kejadian, tetapi mereka adalah satu Loh. kehendak. Kedua pribadi Bang, itulah satu abang kalau kehendak. dalam tubuh abang yang kalau dalam satu Penjelasannya tubuh. tidak bisa disamakan dengan ciptaan di dalam tubuh ciptaan ini. Oke, Ciptaan baik ini kalau kan nggak tidak apalagi bisa. kita disamakan dengan ciptaan, tambah berat lagi Anda. Tidak bisa disamakan karena memang tidak sama. Masa Anda Baik, samakan aku- Tuhan dengan ciptaan? Aku, Kan tidak bisa. Ya, aku dan Bapa adalah satu kejadian. Aku dan Bapa adalah satu. Di mana Yesus dan Bapa menjadi satu kejadian? Tidak pernah dikatakan satu kejadian. Mana Oh, nggak dalilnya ada, ketika sudah. Anda berkata satu Oke, kejadian? udah, kalau nggak ada, Bahkan udah selesai. Iya, bahkan Bruce, yang Simpel. bahkan dimaksudkan, Bruce, yang dalam dimaksudkan kayak dengan ayat satu itu aja, itu dalam ayat adalah itu satu aja, kehendak. itu Yesus, Karena Yesus yang berkata- dilihat Filipus bukan Bapa. Karena Yesus Kenapa? berkata, ketika Ben Hur, ketika Ben Hur. Filipus melihat aku, maka sama bisa saja saya dengan jelaskan dulu Ben Hur. Filipus Saya mau melihat menyatakan Bapa. kamu ini sedang berbohong kalau berkata begini panjang. Saya hanya bertanya singkat. Siapa yang dilihat Filipus pada masa itu? Yesus atau Bapa? Saya kamu tidak bingung. mau saya kamu tidak mau bingung. menjawab itu Makanya dengan kamu singkat. kamu sendiri tidak Karena paham saya baca Bible. karena saya harus menjelaskan itu dengan penjelasan.
Oh nggak bisa. Sebenarnya kamu tidak paham baca Bible berarti. Harus, sebab tidak mungkin Gini, menjawab gini satu Benur, pertanyaan hanya bisa dengan dengar saya dulu? jawaban Bisa, singkat. bisa kamu dengar saya dulu bisa? Ya, Sebentar. ya. Bisa ya. Di ayat itu dinyatakan bahwasannya ya, siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Begini saja. Berarti Coba dibaca Filipus ayatnya. itu Ayat berapa itu? saat itu, dengar dulu. 14 Iya, ayat ayat berapa 9 itu? Yohanes. Yohanes 14 ayat 9. Jadi pada saat itu Filipus sedang melihat Yesus. Yesus hanya menerangkan bahwasannya siapa yang melihat dia akan melihat Bapa. Jadi Oke, ya, saya sebenarnya baca ya. Filipus pun tidak pernah melihat Bapa. Kalau dia Sabar, melihat Bapa pada masa itu, dia tidak akan bertanya. Di kalimat pertamanya kan dia bertanya. Kamu Begini nggak saya ngerti jelaskan baca ya. Bible, kamu Begini bingung ya. baca itu. Saya boleh jelaskan. Tadi Kamu kan saya hanya sudah berusaha kasih meracau, menjelaskan dari sana kesempatan. sini, yang akhirnya tidak akan bisa membuktikan bahwasan Bapa dan Yesus berada pada satu situasi kondisi yang sama pada waktu Saya yang boleh sama. jelaskan. Nggak bisa. Saya boleh jelaskan, kan tadi sudah Anda. Oke, lanjut, silakan. Apa tanggapannya? Begini ya. Memang tidak ada manusia siapapun yang melihat Bapa. Nah, bagaimana orang melihat Bapa itu? Melalui diri Yesus. Makanya di ayat 8 ketika Filipus berkata, Yohanes 14 ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Maka kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidakkah percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan ini menjelaskan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Ini perkataan Yesus sendiri. Dan menjawab pertanyaan dari Filipus yang ingin melihat Bapa. Itu persepsi. Ya, seperti itu. Bukan Kenyataannya persepsi, ini tidak seperti kenyataannya. Loh, ini dalilnya, ini ada ayatnya. pada saat itu Filipus bertanya, tunjukkanlah bagaimana dia mau melihat Bapa. Tapi Yesus katakan, selama ini kau melihat aku, kau tidak Lalu? tahu. Kan itu. Baca, Kak, baca Barang dong. siapa Baca melihat selanjutnya. aku, dia melihat Bapa. Makanya- Berarti yang dilihat Filipus pada makanya masa itu, baca. dia melihat hanya Bapa saja, hanya Yesus saja. Makanya dia bertanya, tunjukkan Bapa itu. Ya kan? Nah, ini karena Anda berhenti di situ. Anda tidak mau membaca ayat selanjutnya. Memang seperti itu. Loh, harus baca ayat Bagaimana selanjutnya. kamu bisa menjelaskan? Penjelasannya. Itu jelas Harus kok. baca. Kalimat Jelas di bagaimana situ kalau Anda jelas. potong? Cuman kalian berusaha Jangan dipotong. untuk mencari supaya Yesus menjadi Bapa. Padahal nggak Makanya bisa. jangan dipotong. Baca. Betul. Baca dong ayat selanjutnya. Melampaui yang Hanya tertulis. memaksakan persepsi buat apa? Kalau nanti Saya tidak akhirnya kamu berpersepsi. menyembah Tuhan yang salah. Kami Ini jelas ya, ini. kami hanya mengingatkan Ben Hur. Yohanes 14 Yesus ayat 9. mengatakan ya, hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan. Dan Yesus adalah sebagai yang diutus. Kalau kau tidak bisa mengenal siapa Tuhan yang satu-satunya itu, kau tidak akan dapat hidup yang kekal. Ini saya Kalian baca hanya ayat menuduhkan ayat. Yesus sebagai yang diutus itu sebagai Tuhan. Ini ayat Jadi kalian yang lengkap saya masuk ke kasih. yang Saya dibahas kasih. oleh Erik tadi. Barang siapa Yohanes menyatakan 14. memanggil aku Tuhan, dia tidak akan masuk dalam surga. Ya, ini ya, Yohanes 14 ayat. Itu semua terkait. Kau 9. nggak ngerti Ben Hur. Tadi Anda berhenti di mengenal aku. Anda tidak terus. Kata Yesus kepadanya, Di ayat yang tadi telah aja, Bang. sekian lama, Ya, telah jadi sekian seperti lama itu. aku bersama-sama kamu, Ya, Filipus. Tuh, jelas Namun kan? engkau tidak mengenal aku. Itu yang udah Barang yang siapa, sehari-hari. barang Yang siapa hidup telah sama melihat Yesus yang aja buat aku, kalian kenapa, blunder Bang? nanti. barang Inilah siapa yang telah mengakibat- melihat Yesus, Iya, ia tapi telah inilah melihat yang Bapa. mengakibatkan kalian blunder. Dari Blunder kata-kata bagaimana? tersebut, Ini jelas memang perkataan Yesus diartikan. sendiri. Ya sebentar. Jelas itu dikatakan antara Tuhan dan Bapa berbeda, ya. Ya, dari Memang dari berbeda, terjemahan tersebut, tetapi mereka iya, satu kehendak. oke. Pribadinya Kalau saya berbeda. tanya, yang kalian sembah siapa? Yang kami Yesus sembah atau Bapa? ketika kami menyembah Yesus itu sama saja dengan kami menyembah Bapa, menyembah Putra, menyembah Roh Kudus dan